Hai semua, nama saya Vanessa, saya dari 10 IPA dan hari ini saya akan menjelaskan 10 soal tentang materi bab 9 fisika, yaitu momentum dan impuls. Ini soal pertama, bola dengan kecepatan 20 meter per sekon dan massa 0,1 kg dipukul dengan gaya 1000 Newton dengan arah berlawanan sehingga lajunya menjadi 40 meter per sekon. Lama pemukul menyentuh bola adalah. Nah, pertama kita cari diketahuinya dulu. Diketahuinya itu ada kecepatan pertama yaitu 20 meter per sekon. Lalu ada massa 0,1 kg dan dipukul dengan gaya 1000 Newton. Lalu lajunya menjadi 40 meter per sekon, tapi karena berlawanan jadi V2-nya itu min 40 meter per sekon. Lalu ditanyanya delta T. Dan di sini kita bisa memakai rumus momentum sama dengan impuls, dan di mana momentum mv sama dengan F kali delta T. Dan di sini M 0,1, V-nya itu delta V, jadi min 40 kurang 20 min 60 sama dengan 1000 dikali delta T yang ditanya. Lalu ini dikali, negatifnya tidak pengaruh karena nanti juga bakal bulat, dan jadinya 6 1000 kali delta T. Lalu dibagi 1000 nanti delta T sama dengan 0,006 sekon atau 6 kali 10 pangkat min 3 sekon, dan ini jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 2. Bola bermassa 0,3 kg dengan kecepatan 10 meter per sekon mengenai pemukul. Sesudah dipukul kecepatannya menjadi 50 meter per sekon dalam arah berlawanan. Besar impulsnya adalah, sama kita cari diketahui dulu. Diketahui ada massa 0,3 kg. Lalu kecepatannya 10 meter per sekon. Dan setelah mengenai pemukul jadi 50 meter per sekon tapi dalam arah berlawanan. Jadi min 50 meter per sekon. Baru ditanyanya itu impuls. Tapi di sini impuls sama dengan momentum. Jadi kita bisa memakai rumus momentum dalam rumus impuls. Jadi I sama dengan M kali V2 kurang V1, di mana M-nya 0,3, V2-nya min 50 kurang 10. 0,3 min 60 jadi 18 Newton second, dan jawabannya itu B. Oke, dan ini untuk soal ketiga. Sebuah benda massanya 5 ton yang diam tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian, masing-masing M1-nya 2 ton dan M2-nya 3 ton. Jika M1 bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon ke kanan, kecepatan M2 adalah. Nah, pertama kita lihat karena dia dari satu benda terus terpecah jadi 2 bagian, jadi ini seperti hukum kekekalan momentum. Tetapi karena benda pertamanya 0, MV1 sama dengan MV1 aksen tambah MV2 aksen. Ini M1, ini M2. Dan ini M-nya M di sini jadi 5. Tapi karena diam jadi dikali 0. Lalu M1-nya 2 ton. M2-nya 3 ton. Tapi di sini M1 bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Jadi di sini 30 meter per sekon ke kanan jadi positif. Dan sedang ditanyanya V2 aksen. Lalu ini jadi 0 sama dengan 60 tambah 3 V2 aksen. Dan lalu dipindah. Jadi 3 V2 aksen sama dengan min 60. Dan V2 aksennya itu jadinya min 20
meter per sekon atau 20 meter per sekon ke kiri. Dan itu jawabannya C. Lanjut, ini soal keempat. Benda A dan B masing-masing bermassa 4 dan 5 kg bergerak berlawanan arah seperti gambar berikut. Kedua benda bertumbukan setelah beberapa saat, dan setelah tumbukan, kedua benda berbalik arah dengan kecepatan A 4 meter per sekon dan kecepatan B 2 meter per sekon. Kecepatan B sebelum tumbukan adalah, di sini itu kekekalan momentum, jadi kita memakai rumus M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Dan M1 dan M2 nya kita tahu 4 kg dan 5 kg. Di sini hanya V yang berbeda, dan kita lihat ini awalan V1 nya. Jadi ini masanya 4. Lalu karena dia ke kanan jadi ini 6. Massa keduanya 5. Dan V2 nya ini yang sedang kita cari. Dan di sini setelah berbalik arah, dan karena ini 4 meter per sekon, dan karena awalnya A ini ke kanan, jadi 4 meter per sekonnya ke kiri. Jadi 4 dikali min 4. Lalu ditambah M2 nya 5, dan karena mula-mulanya V2 nya ke kiri, jadi yang habis itu aksen ke kanan, jadi dikali 2. Di sini 24 ditambah 5V2 sama dengan min 16 tambah 10. Lalu kita jumlahkan 24 tambah 5V2 sama dengan min 6. Ini dipindahin ke sana, jadi 5V2 sama dengan min 30. Lalu V2 nya 6 meter per sekon. Karena tidak ditanya arah, tidak dikasih negatif, jadi ini jawabannya A. Untuk soal kelima, sebuah peluru bermassa 20 gram dan kecepatan 500 meter per sekon diarahkan pada sebuah balok yang massanya 2 kg yang diam di atas lantai licin. Kecepatan peluru setelah menembus balok adalah, dan di sini peluru bersarang pada balok, jadi nyangkut pada balok. Nah, kita memakai hukum kekekalan juga, di mana MPVP ditambah MBVB sama dengan, karena ini bersarang, jadi mereka gabung, MP tambah MBV aksen. Karena mereka gabung, jadi mereka mempunyai kecepatan yang sama. Di sini MP-nya itu, karena massa pelurunya 20 gram, kita ganti 0,02 lalu dikali 500 ditambah, di sini massa baloknya 2 kg tetapi dia diam, jadi dikali 0 sama dengan ini massa yang ditambahkan, jadi 2,02 V aksen. Dan di sini kita kali seperti biasa, 10 tambah 0 sama dengan 2,02 V aksen. Dan di sini V aksennya itu sama dengan 4,95. Tapi kita bisa bulatin jadi 5 meter per sekon, dan ini jawabannya E. Ini soal ke-6. Sebuah peluru bermassa 10 gram meluncur dengan kecepatan 100 meter per sekon, kemudian menumbuk bola kayu yang diam dan bersarang di dalamnya. Jika massa balok kayu 490 gram, kecepatan balok kayu dan peluru sesaat setelah tumbukan adalah, ini mirip dengan soal nomor 5, jadi kita bisa menggunakan rumus yang sama. Jadi yaitu MPVP tambah MBVB sama dengan MP tambah MBV aksen. Dan di sini kita ketahui MP-nya itu 10 gram, jadi 0,01. Lalu VP-nya kita diketahui 100. Dan balok kayunya diam, jadi walaupun ada massa kayunya 0,49 dikali 0 juga. Lalu 0,01 ditambah 0,49 V aksen. Di sini kali langsung. Jadi ini 1
tambah 0 sama dengan 0,5 V aksen. Jadi V aksennya itu 1 dibagi 0,5 yaitu 2 meter per sekon. Itu jawabannya B. Jadi ini soal nomor 7, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1,5 meter di atas tanah. Jika koefisien restitusi bola dengan permukaan tanah 0,4, ketinggian bola yang dipantulkan adalah. Di sini kita menggunakan tumbukan antara bola dengan lantai, yaitu E sama dengan akar dari H2 per H1, di mana H1-nya itu mula-mula, H2-nya itu setelah dipantulkan, dan E-nya itu koefisien restitusi. Kita masukin 0,4 sama dengan akar dari H2 yang sedang kita cari dan H1 yang diketahui 1,5. Dan kita kuadratkan biar lebih mudah menghitung. Di sini jadi 0,4 kuadrat 0,16 sama dengan H2 per 1,5. Dan H2-nya kita tinggal mengalihkan 2 tersebut. Jadi H2 adalah 0,24 meter, yaitu jawabannya D. Lanjut ke soal nomor 8, bola A dan bola B bermasa 10 kg dan 20 kg akan bertumbukan seperti gambar berikut. Jika kedua benda menjadi satu setelah bertumbukan, kecepatan benda setelah tumbukan adalah, di sini sama halnya dengan nomor 5 dan nomor 6, tapi ini bukan antara peluru dengan balok, malahan ini bola dengan bola, tetapi cara solusinya tetap sama, yaitu M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1 tambah M2V aksen. Dan di sini karena mereka menjadi satu, jadi massa mereka digabung dan hanya mempunyai satu kecepatan. Dan ini massa satunya yaitu 10 kg. Lalu dikali 4 meter per sekon, tapi ke kanan jadi positif. Lalu M2-nya 20. V2-nya itu 1 meter per sekon ke kanan jadi 1. Lalu masanya ditambahkan 10 ditambah 20 jadi 30 V aksen. Di sini 40 tambah 20 sama dengan 30 V aksen. Pindahin ke sini 60 sama dengan 30 V aksen. V aksennya itu 60 bagi 30 yaitu 2 meter per sekon, dan jawabannya itu A. Dengan soal nomor 9, bola A dan bola B masing-masing bermassa 5 kg dan 4 kg bergerak saling mendekati seperti gambar berikut. Pada saat kedua benda bertumbukan sehingga B terpental dalam arah berlawanan dengan arah datangnya dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kecepatan benda A setelah tumbukan adalah, ini adalah hukum kegagalan momentum, yaitu M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Dan di sini 1 dan 2 kita bisa anggap A dengan B. Lalu kita lihat massa A dan massa B. Massa A 5, V1-nya 10 dan ini ke arah kanan jadi ini positif. Lalu M2-nya 4. Tapi di sini 20 meter per sekonnya ke kiri, sedang jadi ini min 20. Sama dengan M1-nya tetap sama 5. Tapi di sini setelah tumbukannya tidak diketahui berapa, jadi kita anggap V1 aksen, lalu M2-nya 4. Dan di sini B terpental dengan arah berlawanan dengan kecepatan 5. Jadi awalnya dia ke kiri, lalu dia ke kanan, jadi 5-nya itu positif. Lalu kita jumlahkan 50 kurang 80 karena min. Terus di sini tambah, jadi kalau min dikali tetap min. Sama dengan 5V1 aksen ditambah 20. Lalu di sini setelah itu jadi min 30. 5V1 aksen tambah 20. 20-nya dipindahin ke sana jadi min 50 sama dengan 5V1 aksen. Jadi V1 aksennya itu min 50 dibagi 5, jadi min 10 meter per sekon.
dan karena arahnya kita langsung ketahui kiri dan di pilihannya tidak diminta arah, jadi kita tinggal lihat yang ada min 10 yaitu B. Ini soal terakhir, dua buah troli A dan B masing-masing bermasa 1,5 kg bergerak saling mendekati dengan VA-nya 4 meter per sekon dan VB-nya 5 meter per sekon. Jika kedua troli tidak lenting sama sekali, kecepatan kedua troli setelah tumbukan adalah, di sini kita bisa asumsi bahwa mereka akan mendekat satu sama lain dengan massa yang sama yaitu 1,5 dan V-nya di sini itu 4 dan V di sini itu 5. Lalu karena tidak lenting sama sekali, jadi mereka seperti kesannya bersarang atau menetap di dalam. Jadi rumusnya M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 V aksen. Di sini M1-nya kita ketahui 1,5, lalu V pertamanya itu 4, dan karena ke kanan jadi positif, lalu M2-nya tetap sama. Lalu V2-nya ini 5, tapi karena dia ke kiri jadi min 5. Lalu M1 tambah M2-nya itu 1,5 dikali 2, jadi 3 V aksen. Di sini 6, terus karena negatif, jadi min 7,5 sama dengan 3 V aksen. Lalu dikurangin min 1,5 sama dengan 3 V aksen. V aksen min 1,5 dibagi 3, jadi min 0,5 meter per sekon. Dan karena min, jadi dia ke kiri. Lalu karena di sini pilihannya tak ada min, kita lihat arahnya. Karena ke arah min pasti ke kiri, jadi jawabannya itu D. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.